Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,16 triliun dolar atau turun sekitar 1,17%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 27.800-an, Ethereum 1.751, BNB 335, XRP 0,38, Cardano 0,33, Polygon Matic 1,12, Dogecoin 0,072, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 22,52 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun penurunannya dan kenaikannya rata-rata nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen, hingga kurang lebih 1%, dan top performernya untuk hari ini guys, adalah Solana, dengan kenaikan 4,16% menuju 22,52 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama guys, kembali ada pengumuman seputaran layoff dari perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Kali ini datangnya dari Amazon. Amazon to lay off 9,000 more workers in addition to earlier cuts. Okay, the cuts follow an earlier round of layoff that began in November and extended into January, which affected more than 18,000 staffers. Jadi totalnya Amazon sudah akan mem-PHK kurang lebih 18.000 karyawannya. Sekali lagi guys, ketika ekonomi di Amerika Serikat memburuk, kita akan melihat tentunya nanti dampaknya ke tingkat pengangguran di Amerika Serikat. Yang tentunya sebenarnya bagus atau berita baik lah untuk kita yang merupakan investor cryptocurrency. Karena jika kita melihat tingkat pengangguran atau unemployment rate dari Amerika Serikat itu meroket, oke, dan juga inflasi mungkin sudah start untuk pelan-pelan juga menurun, itu adalah resep sekali lagi, resep yang jitu untuk membuat The Fed sesegera mungkin kembali menurunkan suku bunga atau bahkan mereka bisa kembali memberikan stimulus ke masyarakat mereka yang biasa kita kenal juga yang namanya quantitative easing, atau mereka akan mencetak uang baru lagi. Dan dengan adanya environment seperti itu, kalau kembali kita berada di environment di mana mereka udah start lagi QE, mencetak uang baru, itu harusnya akan berdampak baik ke harga risk on asset seperti stock market dan juga Bitcoin dan kawan-kawan atau cryptocurrency. Jadi kita dalam 1-2 bulan terakhir ini sering gitu ya melihat ada berita-berita seperti ini. Ya walaupun angkanya mungkin menurut kalian nggak besar-besar banget, cuma 9.000 kok. Tapi sekali lagi, dengan adanya perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika Serikat itu melakukan hal yang sama, rata-rata layoff karyawannya, menunjukkan bahwa ya keadaan ekonomi di Amerika sekarang tidak sebaik tahun lalu. Oke, dan ini juga bisa merambat kemana-mana gitu loh. Sehingga ya ini mungkin adalah awal gitu dari meningkatnya unemployment rate. Di mana di bulan kemarin memang kita udah melihat, bukan bulan kemarin ya, tapi data bulan ini kita melihat unemployment rate itu udah start meningkat 0,2%. Dan saya expect sebenarnya dalam beberapa bulan ke depan kita juga akan melihat peningkatan di tingkat unemployment rate di Amerika Serikat. Oke, jadi itu adalah yang pertama. Nah, belum selesai soal banking crisis, oke? Belum selesai soal FUD di cryptocurrency, belum selesai soal The Fed apakah akan menaikkan suku bunga lagi atau tidak. Kali ini market dihadapi lagi dengan ketakutan baru gitu. Di mana Presiden China Xi Jinping itu sedang mengunjungi Rusia, guys. Oke, dan menurut artikel ini, salah satu topik pembicaraannya adalah seputar perang di Ukraina. Yang tentunya akan memicu spekulasi lagi nih guys. Apakah ini akan ditanggapi sebagai tindak provokasi gitu ya? Apakah World War III atau Perang Dunia Ketiga sudah di depan mata? Kita nggak tahu, tapi mudah-mudahan tidak terjadi, karena kalau terjadi, sebenarnya tidak ada dampak positif dari hal tersebut guys. Namanya perang gitu ya, apalagi sudah Perang Dunia Ketiga, akan ada banyak korban berjatuhan,
rata-rata juga korbannya adalah orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa gitu, alias tidak bersalah, dan itu tentunya tidak kita harapkan sebagai sesama manusia gitu guys. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi, tetapi dengan ada rumor seperti atau berita seperti ini saja itu sudah cukup untuk membuat market mungkin merasa sedikit nervous gitu. Dan ya mudah-mudahan kita melihat tidak ada eskalasi yang lebih parah daripada yang sudah kita lihat sekarang gitu ya. Berikutnya, kita akan bahas lebih spesifik ke Bitcoin sekarang. Nah, yang pertama adalah supply held by entities with below 10 Bitcoin. Jadi intinya, chart ini menunjukkan para retail Bitcoin gitu, yang masih ngehold di bawah 10 Bitcoin, alias bukan kategori paus lah. Ya, masih kita-kita yang retail gitu. Dan untuk yang hold di bawah 10 Bitcoin, itu terus menembus ke all-time high, guys. Oke. Terus menembus ke all-time high, bahkan tidak ada penurunan sama sekali dari tahun 2011 sampai sekarang, guys. Dan menurut saya, sekali lagi, ini adalah sebuah berita baik. Sama juga persepsi saya atau opini saya dengan si Will Clemente. The amount of Bitcoin supply held by entities with less than 10 Bitcoin continues to reach new highs. Over time, supply will continue to become more distributed, putting the rest any arguments against Bitcoin regarding supply concentration. Jadi, salah satu concern para investor sekarang adalah mungkin karena Bitcoin itu sekarang masih relatif gampang untuk dimanipulasi secara harga. Ya karena memang supply-nya itu kebanyakan dipegang oleh para paus. Maka saya udah sering sampaikan ini juga. Jika kita melihat para retail juga udah mulai memegang lumayan banyak Bitcoin secara persentase seperti yang kita bisa lihat di sini, ini harusnya adalah berita baik, guys. Oke, semakin banyak Bitcoin yang dipegang oleh retail atau kita-kita gitu ya. Ketika kita udah mencapai mungkin angka 30 atau 40%, maka di sana kita akan sangat sulit untuk melihat Bitcoin bisa dimanipulasi dengan mudah. Berbeda kalau misalnya sekarang para retail kecil cuma megang misalnya 10%, 15%, sisanya para whales. Ya, berarti tergantung whales-nya dong gitu, mau dikemanakan harganya. Tapi kalau misalnya sudah mulai berimbang persentasenya, nah itulah sebuah hal yang positif menurut saya yang terjadi adalah kita akan melihat market lebih sulit untuk dimanipulasi. Kemudian dilanjutkan oleh Will Clemente, not to mention most of these arguments citing large percentages of Bitcoin supply being held by a few addresses exchange that hold assets on behalf of millions of people as are misinformed at best. Gitu ya. Jadi kalian juga perlu tahu gitu ya bahwa sebenarnya ya yang besar-besar juga walletnya itu ada beberapa wallet exchange gitu. Ya yang berada di dalam exchange ya tentunya adalah Bitcoin-nya para nasabah juga. Tapi tentunya saya sih sekali lagi tidak pernah sarankan teman-teman untuk all in di exchange gitu ya. Sekali lagi mau lebih aman, pakailah cold wallet. Simpan Bitcoin kalian di cold wallet seperti modelnya Ledger. Ya supaya kalian pegang kuncinya sendiri. Jangan sampai kalian titipkan semuanya ke dalam exchange karena kita bisa tahu apa yang bisa terjadi ke sebuah exchange tanpa kita bisa sadari gitu. Seperti yang kita lihat kasusnya seperti FTX. Kalau kalian tidak berhati-hati gitu ya. Jadi itu adalah yang berikutnya. Next, ini nih untuk menjawab salah satu pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar belakangan. Kok kapan nih altcoin kok nggak gerak-gerak gitu kan? Nah, sekali lagi ini adalah sebuah gambaran yang bisa menunjukkan dan menjelaskan ke kalian fasenya itu seperti apa gitu ya. Dimana kapan kira-kira kita bisa melihat alt season. Pertama itu dari Bitcoin dulu memang guys. Bitcoin akan meroket dulu. Oke, sehingga kalian melihat dalam beberapa hari terakhir Bitcoin dominance itu meroket lumayan tinggi, menunjukkan bahwa performa Bitcoin itu melebihi performa altcoin. Nah, biasanya ketika Bitcoin sudah meroket, pada saat dia konsolidasi atau kadang-kadang koreksi, dan ketika kalian melihat Ethereum start juga meroket, nah itu sudah ada pertanda pertama guys. Berarti sudah masuk ke fase kedua. Dari yang awalnya Bitcoin, orang-orang mulai start taking profit dan memasukkannya ke dalam Ethereum. Oke, setelah Ethereum meroket dan kemudian mungkin diikuti oleh large caps atau koin-koin yang mempunyai market cap sudah besar, mungkin top 20 atau top 30 gitu. Biasanya juga rata-rata kan ikutan kegerek naik ketika Ethereum meroket. Nah, ketika semua hal tersebut sudah terjadi, Ethereum sudah meroket, Bitcoin sudah meroket, large cap sudah meroket. Nah, biasanya tahap keempat itulah adalah alt season. Nah, ini adalah mungkin fase-fase di mana teman-teman yang hold micro cap gitu ya. Seperti mungkin
token-token metaverse, token-token gaming. Nah, itu mungkin baru akan meroket di fase keempat ini. Jadi ditunggu dulu guys. Sekarang bagi saya kita masih di fase pertama. Belum ada tanda-tanda bahwa Ethereum sekarang outperform Bitcoin ya. Jadi kita masih melihat Bitcoin itu leading the way. Tapi sudah ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa kita harusnya tidak jauh lagi dari yang namanya fase kedua Ethereum. Dan saya akan jelaskan ini di video besok. Jadi stay tune aja gitu ya guys ya. Oke. Dan yang juga terakhir, ini sekali lagi menunjukkan the power of dollar cost averaging. Dijelaskan oleh Bitcoin Magazine, just in. People who started DCAing into Bitcoin at the 69K all-time high are now up 10%. Jadi guys, kalaupun kalian anggapan sial banget gitu ya, mulai dollar cost averaging itu pada saat harga kemarin di all-time high, 69.000. Tetapi kalau kalian beli harian gitu ya, setiap hari kalian beli dollar cost averaging, dollar cost averaging, dollar cost averaging. Pada kenyataannya, walaupun kemarin kalian sempat beli di awal 69.000 dan mungkin membeli di harga 50.000, 40.000 dan seterusnya, tapi sekarang kalian sudah berada dalam keadaan profit 10%. Kalau kalian membeli dari hari di mana kita nyentuh ke 69.000 sampai hari ini, daily ya, setiap hari kalian beli gitu. Kalian sekarang berada dalam keadaan profit 10%. Padahal kalian kemarin beli di all time high. Alasannya simple karena kalau kalian beli setiap hari, berarti harga rata-rata kalian kan semakin rendah. Sembari kita melihat harga Bitcoin turun, kalian beli. Harga rata-rata Bitcoin kalian itu semakin rendah gitu. Dan ketika kita udah kembali reverse ke atas, seperti yang kita lihat sekarang, berada kurang lebih angka 28.000, kalian sudah berada dalam keadaan profit 10%. Oke, ini contohnya baru kurang lebih 2 tahunan guys. Kalian bisa bayangkan kalau kalian melakukan dollar cost averaging, itu udah dari bertahun-tahun lalu. Mungkin ketika Bitcoin masih di angka $5.000, $6.000 gitu kan. Berapa profit yang sudah bisa kalian hasilkan sampai sekarang. Oke. Jadi ini adalah salah satu cara gitu yang menurut saya paling simple, tidak stres gitu ya. Kemudian yang paling gampang untuk para pemula gitu. Kalau memang berniat untuk berinvestasi di cryptocurrency. Dollar cost Bitcoin itu udah paling gampang, paling simple guys. Oke, kalau kalian mau lebih spesifik lagi, kalian bisa terapkan weighted dollar cost averaging. Apalagi itu kok? Nah, bedanya kalau weighted dollar cost averaging, teman-teman itu nominal pembeliannya akan lebih besar ketika kalian merasa harga Bitcoin itu lebih murah. Anggap ini contoh ya, misalnya harga Bitcoin di 69.000. Kalian pada saat itu dollar cost averaging per hari katakanlah Rp100.000 gitu ya. Nah, ketika harga Bitcoin berada di 20.000 atau 15.000 dan semua indikator menunjukkan bahwa Bitcoin sedang undervalue, maka mungkin kalian bisa naikkan nominalnya menjadi 150.000 atau bahkan 200.000. Nah, itu namanya weighted dollar cost averaging. Nah, ketika harganya udah mulai start tinggi lagi, mungkin nanti udah 50.000, 60.000, nah kalian mungkin bisa start untuk ke 100.000 lagi. Nah, ketika nanti misalnya harganya kembali terkoreksi, nah kalian naikkan lagi nominalnya. Nah, bisa aja seperti itu juga dan harusnya kalau kalian lakukan seperti itu, performanya akan lebih baik lagi. Tapi tidak harus guys menurut saya. Kalau kalian mau yang simple banget, ya udahlah setiap kali kalian dollar cost averaging samain aja juga nggak masalah gitu. Kalau kalian nggak mau capek-capek analisa, nggak mau capek-capek lihat chart dan lain sebagainya. Gitu ya. Karena bagi saya harusnya, ini keyakinan saya ya guys. Dalam beberapa waktu atau beberapa tahun ke depan, 4-5 tahun ke depan kita anggap paling buruknya, Bitcoin harusnya sudah akan berada di angka 6 digit secara US dollar gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Nah, untuk sementara di 4-hour chart kita melihat Bitcoin memang masih struggling ya guys untuk dapat break di atas area 28.500-an di sini yang merupakan awal dari area major resistance di sini. 28.500 sampai 30.000 itu adalah area major resistance. Yang sebelum-sebelumnya selalu menghasilkan bounce yang luar biasa kencang. Jadi tidak heran bahwa kita memang akan mendapatkan sedikit taking profit action di sekitaran area di sini. Oke, untuk orang-orang yang mau cari aman, bisa jadi mereka sudah take profit di sekitaran area di sini. Karena mungkin takutnya gitu ya, bahwa kita semua yang kita lihat di sini hanyalah semacam rally dan kita akan drop lagi menuju ke lower low baru. Walaupun tidak ada garansi bahwa itu terjadi, tapi tentunya chance bahwa skenario itu terjadi masih ada gitu.
Jadi teman-teman juga sekali lagi, jangan sampai terlalu euforia dan kemudian all in sekarang. Kalian sekali lagi harus men-setting portofolio kalian sedemikian rupa supaya bisa untuk menghadapi segala skenario yang bisa terjadi. Oke? Nah, kalau misalnya kita zoom in guys ke time frame yang kecil 1 hour chart, kita bisa lihat lebih detail gitu ya, bahwa untuk sementara kita masih cenderung bermain di dalam channel di sini. Dan berkali-kali memang kita respect ke trend line-nya. Oke? Jadi membuat channel ini jauh lebih valid lagi sekarang. Nah, kalau misalnya kita lihat di pergerakan beberapa jam terakhir, kita sekarang cenderung membuat namanya symmetrical triangle. Oke, yang sekali lagi, ini adalah pattern yang netral menurut saya, guys. Tergantung breakout-nya ke arah mana, di sana biasanya kita akan melihat pelanjutan arah. Kalau breakout-nya ke atas, ya kita bisa expect bahwa Bitcoin akan kembali ke sekitaran area upper trend line-nya. Atau kalau kita mampu break di atas area di sini, saya rasa Bitcoin akan langsung menuju ke area 30.000. Tetapi kalau kita breakdown, kita bisa aja kembali nge-retest ke area lower trend line di sini, di sekitaran 27.700-an. Yang tentunya kita nggak mau lihat Bitcoin kehilangan, guys. Kalau Bitcoin sampai mampu breakdown di bawah area ini, dan kemudian di 4-hour chart, itu closing candle di bawah area ini, bagi saya itu bukan sebuah pertanda yang baik, karena kemungkinan besar Bitcoin akan melanjutkan koreksinya menuju ke area 25.300-an di sini. Oke, karena kita memang di sini juga udah melihat ada start pelemahan momentum bullish. Kalau kalian lihat di indikator, baik di RSI, MACD maupun stokastik, saya nggak perlu lihat, saya tahu pasti ini sudah ada bearish divergence-nya, guys. Oke, kalian bisa cek sendiri. Pasti sudah ada bearish divergence-nya. Tapi sekali lagi, bearish divergence itu hanya sebuah indikator buat kita bahwa ada pelemahan momentum bearish. Itu tidak untuk kalian konfirmasi masuk ke sebuah trade. Lebih, kalau kalian mau masuk ke sebuah trade, kalian andalkan bearish divergence atau bullish divergence, sertai juga dengan alasan lainnya, misalnya dalam bentuk price action. Katakanlah kita juga breakdown di bawah trend ini, maka kita sekarang punya dua alasan kenapa Bitcoin bisa mendapatkan koreksi lebih dalam. Pertama, kita mendapatkan bearish divergence, diikuti ada breakdown dari channel. Dan ini bisa menjadi sell setup untuk kalian. Kalau untuk yang long, sekali lagi, saya sekali lagi sangat amat tidak merekomendasikan teman-teman untuk long di sekitaran area di sini. Alasannya bukan karena saya tidak merasa Bitcoin bisa naik lagi dari sini, tapi karena secara risk and reward, kalau kalian long di sini, itu akan sangat riskan gitu, guys. Risk and rewardnya juga tidak memadai. Kenapa? Kalian mau targetkan di berapa kalau kalian long di sini? Naik sedikit kita sudah ketemu dengan resistance yang sangat lebar pula areanya. 28.500 sampai 30.000 itu area range resistance gitu. Sedangkan sekarang kita udah di area 28.000. Resikonya ya kalian bisa mendapatkan Bitcoin drop sampai ke sekitaran area di sini. Ya walaupun saya tahu ada aja orang pasti yang nekat gitu ya untuk trading dalam keadaan seperti ini. Menurut saya fine-fine saja gitu kalau kalian ngerti cara manage resikonya. Katakanlah kalian mau masuk ke setup di sini karena ada symmetrical triangle. Ketika dia breakout dan kemudian retest, kalian mau masuk dan protect diri kalian di sini, boleh saja gitu guys. Tetapi kalian harus super hati-hati dan harus manage posisi kalian dengan baik gitu. Oke? Sekali lagi, untuk sekarang, secara risk and reward, setup yang RR-nya lebih tinggi sekarang masih ke arah short gitu. Nah, kalau misalnya kita mau mendapatkan setup long yang lebih bagus RR-nya, kita bisa menunggu kedua skenario ini. Pertama adalah kita mendapatkan pullback ke sekitaran area 25.300. Dari sini kita bisa start lagi untuk mencari peluang untuk long. Atau pada akhirnya Bitcoin akan mampu break di atas area 30.000 dan dari sini teman-teman tunggu saja pullback-nya lagi ke sekitaran area tersebut dan ini bisa dijadikan lagi sebagai setup untuk long. Nah, kedua skenario ini mempunyai risk and reward yang jauh lebih tinggi daripada teman-teman kalau buy di sini. Oke? Dan teman-teman juga perlu tahu kalau kalian beli di sekarang itu sebenarnya telat gitu. Kenapa? Karena kalau mau buy pun harusnya kemarin kalian belinya di sini, atau enggak belinya di sini, atau enggak at least belinya di sini. Kalau baru di sini kalian merasa mau membeli, menurut saya memang sedikit terlalu telat gitu. Ya, sekali lagi bukan berarti saya mengatakan Bitcoin tidak akan naik lagi dari sini gitu. Tapi
ini hanya soal setup-nya. Risk and reward-nya itu nggak bagus kalau kalian long di sini. Oke, jadi mending kita tunggu beberapa skenario yang tadi kalian sudah lihat gitu ya, yang sudah saya jelaskan juga. Dan sekali lagi, saya juga pribadi tidak merasa perlu gitu guys, untuk setiap hari berada di market. Terlebih lagi untuk trading gitu. Karena saya punya 2 account sekali lagi. Satu account spot, satu account untuk trading. Dan account spot saya itu juga udah dalam keadaan profit gitu ya. Saya juga udah akumulasi dari sekitaran area di sini, terus melakukan dollar cost averaging. Jadi saya tidak merasa perlu untuk buru-buru masuk ke sebuah trade gitu. Kalau ada setup yang baik baru saya ambil, kalau enggak ya udah saya nggak ambil gitu. Apalagi dalam keadaan market yang uncertain seperti ini, menjelang juga nanti ada FOMC dan Fed interest rate decision. Oke, so saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.